Selamat pagi, shalom semuanya. Semangat. Bersama Tuhan selalu semangat ya. Apa kabarnya hari-hari ini dengan segala hal yang sedang terjadi di dunia ini dan juga di Indonesia? Baik-baik saja ya. Jangan takut dengan apapun. Walaupun dunia akan semakin semakin sulit seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kita semua yang di dalam Tuhan justru akan semakin baik. Dan menerima semua kebaikan Allah. Dan merasakan semua kebaikan Tuhan. Hari ini temanya adalah Love Your God, Love Your Church. Mungkin kalau mengasihi Allah kita semua selalu ingat ya dan tahu ya. Tapi mungkin hari ini saya tekankan mengenai bagaimana kita bisa mengasihi gereja Tuhan. Ini mungkin hal yang sudah lama kita kurang memperhatikan. Saya percaya setiap kita di sini mengasihi gerejanya, ya. Namun hari ini mari kita sama-sama mengingat kembali, dan ini juga yang banyak sekali ada di dalam hati saya beberapa tahun terakhir ya. Bagaimana kita harus mengasihi gereja Tuhan karena Tuhan yang mendirikan gerejanya. Dan melalui gerejanya kita ini ada, dan melalui gerejanya kita akan juga melakukan banyak perkara dan amanat dan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kecilkan arti gereja. Walaupun gereja bukan gedung ya, tapi gereja juga bukan sekedar organisasi. Walaupun gereja suka tidak suka harus diorganize. Terutama kalau jemaat sudah sebegini banyak ya. Ya memang gereja dari unit yang terkecil disebut pemuridan, disebut komsel, dan kemudian disebut ibadah umum raya seperti ini, dan disebut tubuh juga. Kita ini juga tubuh, kita ini juga organisme. Jadi gereja sudah punya arti sangat luas ya, sehingga kita ada di dalam bagiannya. Setiap orang percaya menjadi bagian dari gereja Tuhan ya. Tidak ada orang yang percaya tetapi tidak mau ada dalam bagian gereja Tuhan. Nah, kalau hari ini kita diberi kasih karunia menjadi bagian dari gereja Abba Love Ministries, itu juga kasih karunia. Dan saya bersyukur juga dengan lagu tadi Christ Centered Church ya, atau segala center itu Tuhan. Makanya gereja kita sederhana disebut gereja Yesus Kristus Tuhan. Karena memang gereja miliknya Yesus Kristus Tuhan, supaya kita ingat semua, bukan milik penatua, bukan milik siapapun. Dan saya bersyukur gereja di sini dan juga gereja di Abba Love pada umumnya bukan menjadi manusia centered ya, pemimpin centered, Pak Edilio centered, Pak Jeff centered, Pak Lukas centered. Tidak ya, mereka pemimpin yang kita hormati, tetapi kita harus tetap Christ centered. Kristus adalah kepala gereja. Nah, namun saya taruh love your God first. Karena di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kasih terhadap Tuhan Allah dengan segenap jiwa, hati dan akal budi adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saya percaya walaupun ini tidak sedang menyatakan sebuah urutan, tetapi ini adalah sebuah urutan. Karena mustahil di dalam hidup kita bisa mengasihi sesama kita tanpa mengasihi Allah lebih dulu. Ya. Beda dengan apa yang diajarkan segala sesuatu yang lain atau mungkin kepercayaan yang lain, fokusnya kita diminta berbuat baik kepada sesama kita supaya kita berkenan kepada Allah. Tetapi di dalam kekristenan kita harus mengasihi Allah lebih dulu, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Kasihi Tuhan Allahmu sebelum mengasihi istrimu, karena mustahil engkau bisa mengasihi istrimu dengan sesungguhnya tanpa mengasihi Allah. Mustahil kita bisa mengasihi jiwa-jiwa kalau tidak mengasihi Allah. Maka kita harus mengasihi Allah lebih dulu.
Itulah yang terutama dan yang pertama. Baru yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan disitulah terletak seluruh pengajaran kitab para nabi dan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini bersyukur hidup setelah menerima Yesus. Karena hidup kita hanya wujudnya bentuknya kasih. Ada 600 lebih hukum Taurat. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, pasti kita tertekan. Karena itu adalah sebuah perilaku yang kita harus turuti satu persatu. Tetapi hari ini Tuhan menggenapinya melalui hukum kasih. Kasih Allah. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita akan melakukannya beyond Taurat. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat berkata jangan mencuri. Tetapi kasih berkata kita harus memberi. Orang yang memberi mustahil mencuri. Aneh, ya. Demikian juga jangan membunuh. Kita dikatakan suruh mengasihi musuh kita. Jadi memang hukum kasih itu jauh lebih mulia daripada hukum Taurat. Walaupun hukum Taurat itu tidak ada yang dirubah loh. Tuhan juga memegang hukum Taurat, tapi Tuhan menggenapinya seperti kita diajak menggenapinya melalui mengasihi Allah. Love your God. Oleh sebab itu, jelas di sini saya sedikit memberikan ilustrasi bahwa kita harus mengasihi Allah dan punya hubungan yang erat dengan Tuhan lebih dulu sebelum mengasihi sesama. Ya. Hanya di dalam firman Tuhan ternyata mengasihi Allah bukan, yaitu bagian ya. Tetapi firmannya jelas berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Firmannya bukan kalau engkau mengasihi aku banyak doa. Kalau engkau mengasihi aku penyembahan terus setiap hari. Itu bagian dari mengasihi Allah. Tetapi Allah sangat mementingkan sebagai pelaku firman. Mementingkan kita menjadi pelaku perintah-perintahnya. Wow, ya. Tapi firman Tuhan juga berkata perintahku sebetulnya tidak berat. Karena herannya Tuhan kita adalah dia ikut ambil bagian untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri terkutuk. Aku minta engkau melakukan perintahku, tapi aku akan menolong engkau. Pakai kekuatanku, yang kita sebut kasih karunia, yang kita sebut grace, anugerah, pakai itu semua. Sehingga kemampuan kita melakukan perintah Tuhan juga karena Tuhan sendiri yang turun tangan menolong kita. Luar biasa ya Allah kita. Luar biasa, amin. Jadi kita tidak perlu stres. Bisa gak kita melakukan seluruh perintah Tuhan? Bisa, pasti bisa. Tuhan memerintahkan tidak ada yang mustahil, pasti janjinya bisa. Kalau kita gagal, cek. Mungkin kita pakai kekuatan sendiri. Mungkin kita masih pakai cara pikir kita sendiri, kita melupakan Tuhan di dalam melakukan perintahnya. Nah itu sudah masuk area Taurat itu. Makanya tidak ada orang yang hidup melalui hukum Taurat. Tidak ada orang yang selamat melalui hukum Taurat. Karena pasti fail. Pasti fail. Ya. Nah jadi kita harus mengasihi Allah lebih dulu sebelum bisa mengasihi gereja Tuhan. Seberapa besar kasih Bapak kepada Tuhan? Apakah setiap hari memikirkan Tuhan dan berkata demikian? Bapak, hari ini aku mau melakukan seluruh perintah-Mu. Perintah-Mu kadang terasa sulit, tapi firman-Mu berkata tidak berat. Aku bisa, tolong aku. Setiap hari saya cuma di dalam pekerjaan segala macam, kasih karunia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu. Aku gak sanggup ya. Justru yang kadang-kadang kita terjebak itu bukan yang sulit, saudara. Yang kita sudah terbiasa melakukan, itu terjadi sama saya. Karena kita sudah terbiasa melakukan, sudah terbiasa menjalankan pekerjaan itu dengan ya di dalam pandangan kita ya baik-baik saja, benar gitu ya. Kita lupa Tuhan. Sampai satu hari biasanya fail ataupun kepentok gitu ya. Tetapi kalau yang sulit, yang waduh kita mau negosiasi yang berat, baru benar-benar cari Tuhan. Padahal enggak. Setiap saat, setiap detik, setiap pagi kita harus minta kasih karunia dan kemampuan bahwa hari ini aku tidak bohong, hari ini aku tidak perlu berkata yang
yang jujur putih, bohong putih, banyak ya bohong putih ya. Bohong putih daripada aku bicara nanti istri ngamuk, lebih baik aku nggak usah kan. Ya kan? Kita semua tahu, roh kita mengenali itu. Bapak Ibu Saudara minta kasih karunia. Ya, sehingga kita selalu ada dalam keberanian dengan iman untuk masuk dalam seluruh kebenaran. Nah, mengasihi Allah lebih dulu, baru kita bisa nanti mengasihi gerejanya. Yang berikutnya, karena kita harus mengasihi Allah, kita harus tahu apa sih perintahnya. Karena mengasihi Allah adalah melakukan perintah. Bapak Ibu Saudara, di awal perjalanan Tuhan Yesus, ya, ketika dia habis menerima pencobaan padang gurun, dia sudah siap untuk mulai bergerak melakukan pelayanannya. Dia berkata di awalnya, dia hanya memberitakan dua hal, pertobatan dan kerajaan Allah. Ya, yang diberitakan pertobatan dan kerajaan Allah. Jadi kasih itu merubah hukum-hukum yang diberitakan menjadi kerajaan, kehidupan dalam kerajaan. Ya. Demikian juga di akhir pelayanannya sebelum dia naik ke surga, dia bisik-bisik kepada murid-muridnya. Bahwa dia katakan pergi jadikanlah semua bangsa murid. Baptis mereka dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saya mau katakan ini dua pesan yang sama. Soal bagaimana menjadikan seluruh bangsa itu bertobat menjadi murid. Dan kemudian kita mengajarkan kerajaan Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini walaupun kita tahu perintah Tuhan adalah juga hukum, perintah Tuhan adalah perilaku, perintah Tuhan adalah gaya hidup, perintah Tuhan adalah cara hidup, perintah Tuhan adalah konsep kita berubah karakter kita. Perintah Tuhan adalah segala konsep kehidupan dan itu adalah kehidupan dalam kerajaannya. Oleh sebab itu yang dia beritakan adalah kerajaannya. Kita walaupun ada di dalam dunia, kita tidak lagi hidup di dalam kerajaan dunia. Di bawah hukum maut, di bawah kuasa iblis. Tapi kita ada di bawah kerajaan dan kuasa Allah. Dan Allah kita bertahta saat ini juga. Aneh ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang dunia, tapi posisi kita beda. Kita adalah anak-anak kerajaan, mereka anak-anak dunia. Dan anak-anak kerajaan adalah memenangkan dunia. Karena iman kita mengalahkan dunia, artinya di dalam segala perkara jangan khawatir saudara. Saudara akan mengalahkan dunia. Saudara bisa deal di dalam dunia ini dengan siapapun, saya bekerja bisa deal dengan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Tapi saya tahu posisi saya adalah anak kerajaan. Saya punya firman, saya punya perintah, saya punya segala cara perilaku yang akan memenangkan saya terhadap dunia ini. Cara perilakunya apa? Saya tahu ada kebenaran-kebenaran yang akan mengalahkan dunia ini. Itu adalah nilai-nilai kerajaan kita. Makanya kalau kita baca firman, ya isinya sebetulnya segala perilaku dan apapun yang ada dalam kerajaan dunia. Bapak Ibu Saudara mau menang dalam hidup hari-hari ini? Harus tahu, saya ini punya kerajaan dengan value-value-nya. Saya terluka, ada value, forgiveness. Itu akan memenangkan keterlukaan saya. Ya kan? Dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah dua perintah saja dari Tuhan Yesus sebetulnya. Yaitu mempertobatkan orang dan habis itu mengajarkan kerajaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi perintah dari gereja Tuhan. Perintah daripada gereja Tuhan. Ya, saya sebut Yesus merealisasikan amanatnya. Jadi Tuhan Yesus ini datang, dia mau membuat orang bertobat dan mengabarkan kerajaan. Kemudian dia mengajar selama 3,5 tahun. Setelah itu dia menyampaikan sebelum naik ke surga hal yang sama. Jadikan semua murid dan juga ajarkan apa yang sudah 3,5 tahun aku ajarkan. Ketika dia pergi dia sudah punya konsep ini. Siapa yang akan sampai ujung bumi? Gereja Tuhan. Makanya Matius 16 ayat 18-19 dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan batu karang itu siapa? Ya. Dan batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri.
Saya nggak usah baca satu-satu nanti kepanjangan ya. Ya saya kasih ayat-ayatnya cuma mendasari. Jadi gereja itu fondasinya harus Kristus, saudara. Makanya saya bersyukur ketika saya mengerti ini dan saya ada di gereja yang Christ-centered. Bapak Ibu hati-hati ya. Saya bukan sedang mengkritik tempat lain dan lain sebagainya. Ketika anak saya keluar negeri, saya selalu katakan, kamu mau ke gereja manapun, cuma satu, cek itu gereja benar atau enggak. Fondasinya Kristus, yang diomongin Kristus terus setiap saat, dan kamu diajarkan segala sesuatu yang bersumber dari pengajaran Kristus, atau bukan. Kalau engkau tidak mendengar Kristus itu disampaikan, Kristus cuma dijadiin gimmick, Kristus cuma firman Tuhan sering cuma dijadiin brosyur supaya orang masuk ke dalam, tapi setelah masuk ke dalam bukan Kristus yang diberitakan. Tapi yang diberitakan sukses, yang diberitakan kekayaan, yang diberitakan semua hal yang bukan jati diri Kristus sendiri. Saya ini sering disuruh khotbah mengenai keuangan. Ya, puji Tuhan hari ini enggak di sini ya. Tapi minggu depan saya ada di gereja bukan Abalov, diminta ekonomi kerajaan. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu, mungkin karena saya kerja di bank. Karena ini soal uang, jadi saya juga belajar di Alkitab itu soal uang apa sih gitu. Saya mau kasih tahu saudara, minimalis ada referensi soal uang di Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus mungkin secara belan gak pernah ngomong soal uang. Dia bahkan cuma mengingatkan, jangan mengumpulkan harta di bumi, karena dimakan ngengat. Paulus minimalis ngomong soal uang. Kalaupun ngomong, malah bikin kita stres. Jangan cinta uang, karena itu akar segala kejahatan. Orang yang ingin cepat kaya akan masuk dalam pencobaan. Gak ada teknik-teknik untuk benar-benar kita mengalami ekonomi kerajaan itu. Kecuali hal-hal yang generik, berbicara berkat. Ya, kalau engkau melakukan perintahku, engkau akan naik terus, tidak akan turun. Ya, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Nah, berkat itu relatif, belum tentu uang. Karena semua orang di sini bisa menjadi berkat, bukan orang kaya saja. Bapak Ibu Saudara, kita akan stres kalau hanya orang kaya yang bisa jadi berkat. Bukan, certainly kalau Tuhan berkata berkat itu bukan uang saja. Tetapi segala sesuatu di dalam hidup kita bisa menjadi berkat. Laki-laki yang takut Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Wah, di kepala kita langsung duit. Enggak juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberkati karena takut Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan luar biasa pemulihan keluarga. Saya dulu pernah stres karena konflik keluarga. Orang yang baik seperti ini, khotbah di mana-mana, level pria sejatinya sudah 3, 4, 5. Yang 1, 2, 3 itu masih kecil. Saya ini udah 3, 4, 5. Ya, pria sejati 3, 4, 5. Nah, itu level saya sudah panggilannya 3, 4, 5. Kalau bapak-bapak 1, 2, 3 ya itu masih level rendah. Tapi pergi pelayanan, istri berkata tidak usah pulang. Wah, puji Tuhan kalau soal keuangan, Tuhan selalu cukupkan. Tapi stres masalah hubungan suami istri. Bapak Ibu Saudara, karena saya takut Tuhan sedemikian. Sehingga Tuhan berikan hikmat bagaimana treatment istri. Bukan krimbat bukan ya. Bukan saya. Tapi bagaimana kita memperlakukan istri. Merendahkan diri. Karena saya takut Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan.
Kalau saya cuma berusaha mengasihi istri, fail. Puluhan tahun fail. Tapi karena saya takut Tuhan, laki-laki yang takut Tuhan, saya diberi berkat istri siuman sendiri, saudara. Jangan ngomong istri saya ya. Berubah sendiri itu. Berubah sendiri. Tadinya mau saya kajak istri pagi-pagi sudah bilang, kamu mau Kelapa Gading? Malam tadi. Iya, ikut yuk. Yuk, jam berapa? Jam 8. Waduh, kepagian. Jadi dia. Tahu kan wanita itu pergi jam 8, persiapan dari setengah 5. Ya kan, jam 5 kan. Kalau saya setengah 8, ya enggak, berangkatnya kan mesti jam 7 lebih tadi ya. Kita mah jam 6:04, setengah 7 cepat. Wanita kan. Makanya dia bilang, kamu nih kalau ngomong jangan deket-deket. Besok baru ngomong sore. Ya saya udah ngerti, kamu jam 8 mungkin sebuah perjuangan gitu. Ya kan. Yang kedua, dia tuh sudah sering dengar khotbah saya. Jadi kalau 2 kali ibadah dia pengen pulang dulu. Saya bilang kalau kamu pulang dulu nih jauh KTC. Ya mungkin dia bosan lihat. Ya, tapi enggak lah, sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu pulang jadi kritikus hebat. No. Gini, perilaku apa segala macam. Enggak happy. Kalau jadi sekarang jadi encourager gitu. Saya ngubah. Sudah berapa mungkin 5 tahun, 10 tahun ini. Dari mulut saya sudah jarang keluar nasihat kepada istri. Kamu mbok gini, kamu mbok gitu, apalagi pakai firman. Gak pernah, saudara. Karena saya tahu saya harus takut Tuhan. Dan firman perintahnya kasih istrimu. Ya sudah, saya fokus sama Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Saya cuma melihat Tuhan. Ternyata perilaku saya jadi berubah sama istri. Saya gak tahu juga. Jadi sabar, jadi apalah gak tahu, tanya istri saya mungkin ada berubah. Karena kita takut Tuhan dulu. Makanya kalau mau mengasihi gerejamu, takut Tuhan dulu. Kasih Allahmu dulu. Karena begitu engkau mengasihi Allah, kau akan ditaruh Tuhan untuk mengasihi gerejamu. Tapi kalau mau berusaha mengasihi gerejamu, lihat penatuamu mungkin sering jengkelnya. Saya gak tahu di sini jengkel atau baik atau apa. Saya gak tahu. Hah? Saya gak tahu. Saya nggak tahu di sini tuh gimana. Saya pernah sebagai penatua, dulu belum penatua masih pijar, pernah di SMS jemaat, gereja ini nggak jelas mau kemana. Loh pernah saya. Kebetulan saya kan nggak full time ya. Tersinggung juga tapi walaupun merendahkan hati tapi tersinggung juga kan. Ya kan? Waduh, gereja ini kurang ngeroh. Waduh, kurang ngeroh. Saya sampai berkata sama Tuhan, saya balas itu. Saya kan nothing tulus ya, saya balas. Bu, terima kasih dengan segala kritiknya, tapi saya mau sampaikan sama ibu, gereja ini 100% dipimpin roh. Kenapa? Karena ibu gak tahu hati saya, hati Pak Hong. Kalau yang disebut ngeroh itu bapak, ibu lagi masuk pintu terus, Tuhan bilang, kamu sebentar lagi akan ketabrak becak. Itu baru ngerok. Ya susah. Bapak Ibu dipimpin roh adalah melakukan perintah Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Suami istri berubah. Itu dipimpin roh. Tidak pernah bohong. Bisnis selalu jujur. Itu dipimpin roh. Tidak perlu kaki ngambang-ngambang. Kalau dikasih ya puji Tuhan. Ngambang-ngambang nggak capek. Tapi bukan itu patokannya. Dan saya percaya gereja KTC juga dipimpin roh. Karena gereja ini Tuhan pakai. Mau Bapak nggak suka mau apa. Gereja ini dibangun atas dasar Kristus. Itu fondasi kita. Atas dasar Kristus. Bapak Ibu Saudara harus mengasihi Kristus lebih dulu. Untuk bisa mengasihi gereja Tuhan. Nah jadi Yesus merealisasikan amanat duanya itu melalui gereja Tuhan. Oleh sebab itu jadi bagian dari gereja Tuhan yang aktif. Jangan pandang gereja Tuhan itu menjadi bus buat kita. Aku selamat mau datang ke surga, aku naik bus, duduk di bus. Gereja Tuhan bukan bahas. Gereja Tuhan adalah bagian dari perintah Tuhan untuk kita bersama.
Saya mendapati ada beberapa teman dekat kami gitu ya, yang gak believe dengan church. Church yang seperti ini ya. Mereka believe dengan church itu ya, gak usah ada struktur, gak usah ada organisasi. Ya sudah komsel kecil gitu, berdampak, pertemuan setiap saat dan lain sebagainya dari waktu ke waktu. Ya itu memang church juga. Dan itu tidak salah, itu benar. Tapi the power of impact-nya juga kecil, saudara. Saya selalu berdoa sekarang di Best, di tempat saya melayani, Tuhan saya mau jumlah yang lebih banyak. Kenapa? Itu pasukan Tuhan. Kalau saya pasukannya kecil, dampak saya kecil. Tapi kalau pasukannya besar, dampak saya besar. Bapak ibu saudara seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tidak dikatakan bahwa penduduk Israel, orang-orang Israel. Tidak dikatakan pasukan Israel. Jadi bangsa Israel di mata Tuhan adalah pasukan. Hari ini kita adalah Israel rohani. Bapak ibu saudara adalah pasukan. Gak ada penumpang bus. Pasukan loh. Lah kalau pasukan ada yang gak siap perang, Bapak ibu saudara. Atau cuma duduk-duduk kalau ada perang, ada mandat perintah, cuma ya kamu aja deh. Bapak ibu saudara, ada something yang salah dengan kasih kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita harus menyadari, kita adalah pasukan, kita adalah bagian dari gereja yang akan melakukan perintah-perintahnya. Semangat gak? Bapak ibu ini semangat banget loh. Semakin saya belum tua juga sih, tapi ya mungkin ya sama David, adiknya pantaran dikit sama David. Ya, tapi saya semakin semangat loh sudah. Nggak tahu, semakin passionate, terutama juga di dalam bagaimana kita bisa berdampak bersama-sama secara tubuh. Harus. Bapak ibu jangan merasa udah semakin tua, udah ini waktunya saya menimang-nimang cucu. Rugi saudara, cucu tetap ditimang, tapi kita tetap semangat. Saya bersyukur kemarin beberapa kali ketemu teman lama. Dar, lu tuh kok gak tambah tua? Bagus dong. Problemnya ada di kamu yang kelihatan tua. Saudara, saya ini lupa umur saudara. Kalau di kantor, karena anak buah saya kan anak muda semua. Saya baru ingat umur kalau ketemu penatua lain. Tapi saya ini bercanda. Tapi benar-benar spiritnya tidak berkurang. Pak Jeff itu umur berapa? Pak Edi umur berapa? Masih semangat kemana-mana. Saudara. Pak Lukas malah sekarang di umurnya yang sekarang. Wah maunya keluar kemana-mana, berdampak kemana-mana. Aduh saudara. Jangan jadi penumpang bus. Ya, dan bayangin kalau seluruh KTI ini bergerak, gak ada yang mustahil bagi orang percaya dan bagi gereja Tuhan untuk melakukan apapun. Tetapi kalau Pak Budi dan Pak Billy saja yang bergerak, ya, para pemimpin di sini bergerak, ngos-ngosan mereka, kurus cepat, mudah-mudahan tidak meninggal cepat, saudara. Kesian itu tanggung jawab jemaat loh kalau kenapa-kenapa. Karena disuruh sendirian terus dia sama segelintir pemimpin lain. Gak bisa, terus habis itu jemaat penumpang busnya bilang, kok kurang AC-nya kurang dingin, kok kurang kenceng nyetirnya, jangan ke kanan ke kiri dong, kita mabuk nih muntah. Terus jadi kritikus. Tapi saya bersyukur Pak Billy dan Pak Budi itu orang-orang yang sehat. Mungkin kritik itu dia gak peduli juga mungkin ya, bagus juga ya. Karena salah satu saya di SMS itu habis itu saya pikir-pikir, ya sudah, saya cuma tanya sama yang lain, emangnya kamu merasakan yang sama? Ya rada sih, Pak Dar kan sibuk banget jadi kadang-kadang kurang arah. Ya udah, saya bertobat yang kurang arah, saya perbaiki gitu ya. Tapi saya tidak mau juga mencoba sampai di luar kasih karunia saya. Maksudnya saya jadi tertekan dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan, hari ini di Best itu mungkin salah satu dari Abalov yang belum ada full timer penatuannya ya. Tapi oleh sebab itu, kami didukung. Kemarin baru ngobrol dengan beberapa pengerja. Pak Dar, tahu nggak? Kita ini kalau retreat pekerja itu mungkin 75% itu hadir dari jemaat. Maksudnya? Ya jemaat kita memang nggak banyak, mungkin 200-an, 250-an yang aktif ya. Tapi kalau diundang satu-satu itu, pekerja-pekerja semua diundang satu-satu, hampir 75% keundang banyak juga.
Maksudmu, saya mau nanya kepada teman-teman itu kan, maksudnya apa? Either jemaat kurang atau ini bagus bahwa jemaat semua berfungsi. Pak Jar selalu mengajar kita jangan manasin bangku. Berarti kalau semua ada retreat pekerja, semua di sini terundang, bagus dong. Atau malah kecil hati. Oh berarti jemaatnya sedikit, pekerjanya kebanyakan. Saya nggak ngerti. Kalau saya berasa semua harus terundang kalau pertemuan pekerja. Ya tapi biasanya dibatasi undangannya karena dananya kurang ya. Makanya harus dibiayai sendiri sama semua yang ada di sini. Bapak Ibu Saudara, itu Yesus yang mendirikan Yesus merealisasikan dengan mendirikan amanatnya. Bapak Ibu, amanatnya apa? Sebetulnya amanatnya sederhana. Saudara. Amanatnya amanat rasuli dan amanat agung. Dua hal. Fondasinya Yesus. Bapak Ibu yang saya tampilkan ini sedang kami lakukan semenjak awal tahun ini di gereja kami. Kami mulai dengan pengajaran. Saudara, pengajaran. Ini akhir zaman penting sekali. Pengajaran yang sehat. Yang kita sebutnya pengajaran rasul-rasul dan juga pengajaran para nabi gitu ya. Dan itu adalah yang harus kita ajarkan. Jangan ada referensi lain ya. Dan referensi lain. Nah Bapak Ibu saya lanjut aja ya. Yang berikutnya adalah apa tugas gereja? Saya mau sampaikan tugas gereja ini supaya Bapak Ibu terharu dan mengasihi gereja Tuhan. Ya, yang pertama membangun jemaat dengan fondasi pengajaran yang sehat. Firman Tuhan, ada pernyataan Paulus, ada pernyataan Petrus yang disebut soko guru jemaat ya, soko guru jemaat itu. Jelas yang dikatakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati itu yang kuberitakan dalam Injilku. Itu Paulus. Paulus juga mengingatkan kepada lewat Timotius, awasi ajaranmu, awasi dirimu sendiri dulu dan awasi ajaranmu. Bertekunlah semuanya itu dan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara hati-hati dalam kita umpamanya membina orang baru dan lain sebagainya. Jangan salah loh ngajarnya. Karena itu bisa menghilangkan keselamatan kita dan orang yang kita ajar. Makanya kita harus mengajar dengan benar. Saya itu paling khawatir sebetulnya khotbah seperti ini ya. Karena ini sebuah pengajaran. Dari Petrus juga dikatakan ya, ketika dia bangkit dan berkhotbah setelah Pantekosta itu, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi jelas pengajaran soko guru jemaat adalah Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus, bukan Injil yang lain. Injil kemakmuran kayak apa namanya Injil-Injil yang lain gitu ya. Injil Yesus Kristus. Itu yang menjadi tanggung jawab gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekarang di gereja kita ada tim interdependent. Di dalamnya ada tim up yang mulai memikirkan doktrin untuk kita semua termasuk saya ini. Saya ini penatua di Abalov ini ya, kasih karunia dan grace juga ya. Kita semua bukan kita semua ya, sebagian besar dari kita termasuk saya adalah penatua Kejadian ya, tahu ya Kejadiannya. Ya, diawali dengan dijorokkan ya, terus di encourage, kemudian diteguhkan gitu ya. Bersyukur, buat saya itu kasih karunia. Menurut saya itu alkitabiah. Karena kepala semua rasul juga tidak melewati seperti Paulus. Kalau Paulus kan melewati, waduh dia belajar ya kepada Imam Gamaliel jadi muridnya. Dia jagoan hukum Taurat, orang yang sangat terpandang smart gitu ya. Terus dipakai Tuhan. Tapi yang lain kan nelayan dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang sederhana, yang tadinya orang-orang profesional, entrepreneur, dipakai Tuhan. Jadi kalau saya seorang yang profesional dipakai Tuhan, ya puji Tuhan, alkitabiah juga. Namun demikian, kalau sudah ditetapkan sebagai pemimpin, ada tanggung jawab loh. Saya suka bercanda sama teman-teman, tanggung jawab profesi juga penting tuh. Nah Bapak Ibu Saudara, KTC ini sudah menjadi berkat. Sudah ada yang tahu belum? STT Let's baru kita ambil kembali.
Dan Bapak Ibu Saudara menyediakan tempat, nggak tahu di mana nih, nanti saya mau lihat nih, di situ ya. Di situ untuk sebagai kantor. Bapak Ibu tahu STT Let's, Sekolah Tinggi Teologia, Let's-nya saya lupa singkatannya, Lighthouse apa gitu, equipping atau apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, STT Let's itu buat yang mungkin belum lama dengan Abalov, STT Let's itu dulu didirikan oleh Abalov. Kalau nggak salah tahun 2000 tahun 99 ya. Abalov karena punya visi mendidik hamba-hamba Tuhan menjadi berkat untuk tubuh Kristus, bukan hanya untuk di dalamnya. Dan salah satu pelopornya penatua Bapak Ibu, Pak Budi Setiawan ya, luar biasa yang udah betul-betul hidup mati awal-awal untuk pendirian STT Let's. Tapi satu saat saya nggak tahu ya, momennya dan lain sebagainya dilepas, diserahkan kepada orang lain dan Abalov mundur tahun 2014. Nah, saya bersyukur bulan Mei kemarin dengan berbagai cara Tuhan ya, menurut saya percaya itu cara Tuhan, itu kembali kepada kita. Nah hari ini di Dibes 20 orang ikut STT Let's. Oh 20 orang. Jadi sebentar lagi Pak Dar ini bukan lagi penatua kejadian tapi keluaran juga gitu ya. Ya karena kan belajar gitu dan kami bersemangat ya, waduh walaupun malam waktunya cukup tight gitu. Dan saya bersyukur semua pemimpin misionaris di tempat kita, layer 1 di tempat kita, saya encourage untuk ikut. Saya undang 30 orang yang masuk 20 orang. Ada 2 jemaat yang juga, Pak boleh gak saya juga ikut. Bapak Ibu Saudara, kita harus dibekali dengan fondasi yang benar. Ya, kita mulai harus mengerti doktrin-doktrin dasar supaya kita tidak tersesat dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di akhir zaman. Dan hari ini dengan kasat mata kita melihat lagi ada rupa-rupa angin pengajaran itu. Kalau tidak kuat fondasinya, Bapak Ibu, anak-anak kita mendengarkan YouTube berkali-kali, goyah itu. Angin pengajaran itu akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, saya mau sampaikan loh, angin-angin pengajaran itu bukan sekedar perbedaan pengajaran. Semakin kaya kita dengan pengajaran. No, itu bisa membawa kita sesat dan kehilangan keselamatan. Itu krusial, makanya hati-hati terutama yang PKS ya. Nanti kita encourage even PKS ya, apalagi GA. Sekolahlah di STT Let's. Ya, bersyukur pengurusnya Pak Budi Setiawan minta diskon. Gitu kan. Iya minta diskon dah. Ya. Saya bilang tenang. Saya bersyukur saya ikut dalam proses ambil alih. Jadi saya punya sedikit pengaruh kepada para pengurus. Ini banyak yang ikut nih. Dibes kasih diskon ya. Gak bisa Pak Dar. Masa sih 20 orang gak boleh. Kita negosiasi. Ya minimal dibayar boleh gak seumur hidup. Gak boleh seumur hidup. 24 bulan gitu. Karena harusnya tadinya langsung ataupun 12 bulan. Bapak Ibu banyak jalan. Ya, STT Let's murah hati, tenang saja gitu. Hanya jangan minta gratisan terus ya. Lama-lama bangkrut juga. Belajar sudah. Bukan sekedar karena mau menjadi penatua baru belajar. Enggak, udah enggak. Bapak Ibu adalah pasukan, amanatnya 2, agung yang 1. Jiwa baru. Gimana saudara bisa yakin mengajarkan yang benar kalau tidak belajar yang benar? Yakin. Ya. Belajar. Kita semua akan menjadi orang yang mengajar ke orang lain. Dulu STH, MTH itu hanya untuk calon pendeta lah. Di tempat kami 20 orang gak mungkin calon penatua semua. Waduh saya bisa posisi hilang dong gitu ya. Jangan, gak mungkin. Mereka GA, ada yang PA, ada yang profesional, pengen Pak Dar semua. Karena mereka rindu melayani Tuhan. Karena konsep di dalam pelayanan itu adalah semua menjadi pasukan. Ya, kami punya karunia memimpin, makanya dipakai menjadi penatua. Tapi bukan kami saja. Ya, itu yang pertama, tugasnya yang pertama. Yang kedua tentu saja kita semua tahu, ya, bertumbuh keserupaan Kristus, pelayanan di dalam komunitas. Ya, kita semua sudah tahu ya, ini ya bagaimana kita bisa sehati sejiwa. Bapak Ibu Saudara, nah ini ada konsep. Selalu ini menjadi referral gereja itu mestinya seperti apa? Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Hidup dalam kasih karunia yang saya kuning itu semua.
Itu ciri-ciri sebetulnya gereja yang sehat. Beberapa pemimpin tempat saya, Pak Dar, kan ini milik bersama. Mobil Pak Dar milik saya juga dong. Enak aja, saya bilang. Bukan begitu, tetapi kebersamaan itu yang matters. Ya, bagaimana yang kita mendukung pelayanan bareng-bareng, saudara. Saudara kalau bareng-bareng gak ada yang mustahil dan pasti bisa. Saya ini sedang ada di tim interdependen. Tim interdependen itu adalah, jadi dulu Abalov itu satu, pemimpinnya di pusat. Kita semua satelit-satelit. Terus kemudian 9 tahun yang lalu menjadi lokal. Ya, saking semangatnya jadi lokal, lupa untuk kita bersama-sama. Biasa kan manusia itu seperti itu kan. Nah sekarang karena kita concern, ini kok jadi sendiri-sendiri gitu ya. Mari kita bareng-bareng lagi. Diangkatlah beberapa orang tim interdependen termasuk saya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu percaya di dalam hati dan iman saya. Abalov ini ada 12.000 orang sekarang total. 12.000 ya. Itu kalau bekerja bareng saudara, tidak ada yang mustahil untuk apapun. Bapak Ibu Saudara sedang mau pindahkan gereja sini, betul ya? Sudah sering diomongin belum? Cuma tahu enggak? Gereja ini mau habis loh kira-kira 2 minggu lagi. Oh enggak ya. Saudara kalau enggak memikirkan bareng-bareng ini mau pindah mana, jangan marah ya. Kalau ibadah nanti pakai tenda di depan mall situ. Jangan bilang itu kan urusan pemimpin. Jangan saudara. Kalau urusan pemimpin jadi hampir mustahil. Tapi kalau itu urusan kita bersama menjadi sangat-sangat pasti terjadi. Tadi datang kepada pemimpin, Pak saya mendengar kita harus pindah mungkin beberapa tahun lagi. Apa yang saya bisa bantu? Bapak Ibu Saudara tidak selalu uang. Walaupun uang sentral. Ya, saya ini paling tidak najis ngomongin uang. Di Abalov ini penatuannya baik-baik semua. Ngomongin uang itu rada gak enak sama Bapak Ibu Saudara. Ya, saya gak ada pesan sponsor nih ya. Saya ngomong aja kalau saya gitu. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai uang juga. Mustahil bisa kirim misionaris tanpa ada uang. Mustahil bisa melakukan semua pelayanan ini gak pakai uang. Coba Bapak aja yang mengerjakannya. Kita semua mengerjakannya. Gak mungkin. Tapi kalau bersama-sama sekecil apapun menjadi besar. Tetapi membangun tempat ini ada yang punya kasih karunia uang. Tapi ada punya kasih karunia yang lain. Menolong, melakukan apapun. Lakukan sesuai kasih karuniamu. Tunjukkan hati bersamanya. Kepunyaan bersama itu. Spirit bersamanya itu saudara. Itulah ciri gereja. Mengasihi gereja adalah aku bagian dari semua yang baik dan yang buruk. Bukan aku mau saja yang baik. Seperti penumpang bus tadi. Tetapi kalau yang buruk bukan urusanku. Aku akan kritik boleh saudara. Tetapi yang membangun, yang menjadi bagian di dalamnya. Kita ini harus begini loh, kita ini harus begini loh. Jangan kamu ini harus begini, kamu ini harus begini. Bukan, kita kurang baik, setuju. Banyak di dalam gereja kita yang masih kurang baik. Tapi mari kita perbaiki. Bapak Ibu kalau semua saudara mengasihi Allah pasti dapat hati ini. Saya sangat mengasihi Abalov Ministry. Saya suka bercanda itu kalau rapat dengan ATM. Saya punya feeling saya lebih mengasihi dari bapak-bapak ATM terhadap gereja ini. Tapi saya mau kasih tahu, saya nggak ngerti itu ada di dalam hati saya 11 tahun yang lalu. Waktu itu saya bukan siapa-siapa, tidak terlalu kenal ATM ya saya diem aja, pendam juga. Dalam perjalanan saya dijorokin suruh jadi Yayasan Tunas Bangsa, ya saya masuk, saya tidak pernah menolak pelayanan. Semua pelayanan yang hari ini saya dapat itu hasil dari corok, tetapkan, teguhkan, habis itu salam kompak selalu. Bapak Ibu jangan merasa kalau pelayanan aku digini-giniin. Itu model Alkitabiah, itu seperti itu saudara. Itu Alkitabiah loh saudara.
Kenapa Alkitabiah? Bapak Ibu Saudara, saya selalu punya pemikiran begini. Kalau pemimpin bisa kepikir darmadi, mau cara pikirnya dia salah, dia mau punya pertimbangan yang mungkin kurang baik, tapi Tuhan taruh pada pemimpin. Pemimpin rohani loh ya. Di jemaat ini kan ada 500 orang, kok ya kamu gitu loh yang dipikir sama penatua. Pasti ada sesuatu yang membekas kepada penatua, ingat. Saya begitu. Saya kenal Pak Acang lama. Kayaknya Pak Acang lagi butuh sesuatu itu. Telepon. Hanya karena dipikir saya kerja di bidang keuangan itu. Biasalah, tunas bangsa, tolong kamu jadi bendahara ya. Ya Pak Dar, kita sudah berdoa semua. Siap. Ini sekolah tunas bangsa, sekolahnya apa? Saya gak ngerti. Aduh sekolah, apa urusannya. Tapi saya oke saja. Hari ini saya mengasihi pelayanan sekolah. Saya merasa sama sekali tidak menyesal, sudah hampir 14 tahun ngurusin tunas bangsa. Pernah dipecat dua di tengah-tengahnya pernah ngundurin diri masuk lagi. Dan saya merasa, Bapak Ibu Saudara, pelayanan sekolah yang saya suka bercanda, gak ada ayatnya tapi ada kebenarannya, adalah pelayanan pangkal bumi. Betul gak pangkal bumi? Kita ini kan kalau kita biasa selalu ujung bumi. Lupa yang di dalam. Anak-anak kita, jemaat pangkal bumi itu, anak-anak jemaat itu. Anak jemaat, anaknya orang-orang itu, saudara begitu. Anak-anak kita layani, bapaknya datang, ibunya datang. Kita tidak sedang memikirkan uang mereka, bukan. Tapi melayani jiwa-jiwa. Di Dibes saya coba bikin sekolah, gak ada yang daftar. Sedih saya. Bener, gak ada yang daftar, cuma satu atau apa. Udah diumumin, gak ada yang daftar. Karena saya rindu, karena kalau ada sekolah, Bapak Ibu, anak-anak kita cuma diurusin Minggu, paling Sabtu. Kalau Abah Kids Minggu. Tapi kalau ada sekolah Senin sampai Jumat, Sabtunya terus itu. Pelayanan pangkal bumi untuk generasi masa depan. Saya gak pernah nyesel saudara, saya bersyukur. Walaupun nggak begitu ngerti tetepan gitu, tapi saya merasa punya dampak juga untuk membantu tunas bangsa berkembang seperti hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, milik bersama, belong to you juga gereja ini. Jangan datang sebagai penumpang bus. Nggak boleh ya, semua Bapak Ibu adalah pasukan Allah di KTC ini. Tanya, Bapak Penatua, apa yang diperlukan? Apa bantuan yang saya perlukan? Apa yang diperlukan hari ini? Saya mau ambil bagian. Sekali lagi bukan masalah uang. Kami sedang membangun saudara di Dibes. Ya, karena anak-anak muda bilang, di sini bersyukur juga ya. Sini mirip-mirip kita tapi bersyukur saudara. Di tempat kami itu tiangnya lebih pendek saudara. Mungkin segini. Ya, jadi kalau kita lagi puji-pujian itu sering kayak orang India pegang-pegangan kolom gitu. Sudah hampir 20 tahun saya tengking. Hilang kolom. Gak bisa saudara. Ya ternyata mujizat tidak terjadi saudara. Tidak terjadi. Nah, kami ini ya sudahlah bersyukur ya. Kita banyak pakai uang untuk misi dan lain sebagainya. Muncullah anak-anak muda baru. Mulai kasak kusuk. Pak Dar. Bikin yang bagusan dikit dong. Yang pakai begini. Yang plong gitu loh. Kita ini sudah bertahun-tahun selalu ada tiang gitu. Singkat cerita yaudah bikin di paling atas. Oke. Saya cuma bilang. Kamu yang ngurusin semua anak muda. Desain apa, konstruksi. Aku sudah gak punya waktu untuk ngurusin itu. Kalau kamu mau kamu urusin. Yang aku terus akan kontribusi dan aku pegang, kamu gak usah mikirin dananya. Nah, saudara kalau anak muda suruh mikirin dananya kan ya susah saudara bangun gitu. Ya. Nah saya ketika ngomong begitu juga mungkin dananya sudah ada. Belum ada. Dananya masih belum ada. Saya langsung panggil para yang lebih tua-tua itu. 5 orang, 6 orang, kita dana ya. Puji Tuhannya karena kami belikan bersama. Ya jalan. Sudah jalan. Saya setiap khotbah ngomong sekarang. Bukan soal berapa duitnya, tapi hatimu siap-siap. 5.000 rupiah, 10.000, hatimu. Bapak Ibu Saudara bersyukur loh. Semua jemaat kecil-kecil atau apa ngasih. Dan sudah terkumpul
kira-kira habisnya akan 10 miliar, terkumpul 2,5 miliar. Jalan! Lagi mau jalan saudara-saudara. Ruko sebelah yang kita doakan sudah 2-3 tahun itu ditanya kanan kiri karena kita pengen melebar, enggak dijual. Desain sudah jadi, sudah mau jalan, dijual. Loh, saya tinggal ngomong, di tempat saya itu kalau keputusan cuma pakai WhatsApp grup. Ini ruko dijual gimana? Harganya berapa? Sikat ya, tawar, sikat. Tawar, ya, saya yang suruh nawar, tawar, jadilah. 5M. Duitnya dari mana? Ya yang ada dipakai dulu. Sederhana itu. Pakai dulu. Nah ini interdependent, the power of tubuh Kristus. Pakai dana abadi sebagian. Saudara, di gereja ini ada dana abadi yang bisa untuk nolong itu. Tapi harus dibayar ya. Bukan utang, tapi pinjaman. Oh sama saja ya. Sama saja ya, itu harus dibayar. Tapi itu kan cash flow, kita bisa masuk. Akhirnya puji Tuhan dalam waktu 1 bulan sekarang udah punya ruko 1 lagi kita, Bu Agnes. Wah udah punya ruko 1 lagi. Yang puyeng adalah desain harus dirubah, harus lebih besar. Budget akan naik. Tidak boleh naik. Duit sudah habis mau naik terus. Ini kan dari nol lagi gitu. Ya gak apa-apa. Ya karena desain dirubah, ada mundur dikit, ya kita semangat saja Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berkata, teman-teman kalau duitnya sudah ada, kita gak pakai iman. Dan orang benar harus itu pakai iman. Jadi kok di sini duitnya belum ada atau baru 25%, 50%, puji Tuhan, melangkah, yes Tuhan, pakai iman akan bisa. Tetapi kepunyaan bersama. Jangan, yes Tuhan, itu urusannya Pak Budi Setiawan tapi. Pak Budi Setiawan cepat tua. Jangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut kepunyaan bersama. Dan kemudian ya udah lanjut, saya sudah dibilang waktunya habis nih. Oke. Bapak Ibu, yang ketiga melaksanakan amanat agung tentunya. Ya. Ini saya skip, saya sudah banyak bicara. Tapi prinsipnya amanat agung itu dimulai oleh Petrus dan 11 Rasul. Kemudian menjadi amanat agung untuk semua orang percaya ya di Kisah 8:45. Dan juga amanat agung di gereja dan di rumah-rumah. Jadi kita semua itu diperintahkan. Diawali oleh ke-12 Rasul. Tapi hari ini adalah amanat agung untuk kita semua. Nah ini mungkin lebih saya mengingatkan tadi. Jadi sebetulnya gereja Tuhan ya cuman ini. Membangun fondasi yang benar, habis itu melakukan amanat rasuli, amanat agung. Beberapa hal yang mungkin saya tulis di sini adalah gereja Tuhan harus menyelenggarakan, mungkin saya teruskan aja ya. Saya teruskan, udah ini gak usah lah ya, ini bingung lagi ya. Tapi, nah ini aja. Terakhir ya. Jadi gereja Tuhan, amanat rasuli itu ya, apa yang harus dikerjakan? Mengajar jemaat dengan pengajaran yang sehat. Menggembalakan jemaat melalui 3 pilar komunitas, yaitu ibadah raya, komsel, dan pemuritan. Membangun jemaat untuk menghidupi disiplin rohani. Kita harus punya disiplin rohani, baca firman, ya ikut dalam doa atau doa juga pribadi, ya kita ikut dalam penyembahan, ya disiplin rohani untuk kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sementara itu di amanat agung membangkitkan dan melatih jemaat untuk melaksanakan amanat agung. Kami selalu bikin equipping untuk hal ini ya, dengan menghadirkan para misionaris dan sharing dan lain sebagainya supaya terinspirasi jemaat untuk terus menjangkau. Amanat agung bukan berarti pergi ke jauh-jauh tempat ya, tetapi di mana kita ada kita bisa melakukan bagian kita. Bertumbuh, bermultiplikasi dengan jiwa baru, baik di dalam atau di titik lokasi baru. Nah di sini juga saya tahu melakukan sudah pindah nambah di JGC gitu ya, dan bahkan di tempat-tempat lain. Memang harus begitu. Dan yang terakhir tentu saja gereja juga harus menyediakan dananya. Saya percaya melayani Tuhan, membangun amanat agung ini memerlukan dana ya, dan itu sudah terbukti memang demikian. Dan kalau kita bisa mendukung itu, maka pekerjaan Tuhan akan semakin lancar. Setiap kita punya kasih karunia, ada yang mendukung dana, ada yang pergi, ada yang memikirkan prosesnya dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang saya mau sampaikan hari ini. Mari kita mengasihi gereja kita. Mengasihi komunitas kita,
mengasihi secara korporat juga ya. Karena bagaimanapun gereja kita berkembang menjadi gereja yang korporat. Namun sebisa mungkin tidak menjadi terlalu administratif dan organisatoris. Tetapi tetap harus diorganize. Menjadilah organisme, setiap orang berfungsi, care ya. Saya dikasih itu care, value-value kita ya. Bagaimana kita bisa punya akuntabilitas menjadi bagian dari pasukan Allah di KTC ini. Jangan jadi penumpang bus. Tapi jadi pasukan, kontribusi di Komsel, kontribusi di area, kontribusi di gereja, kontribusi memenangkan jiwa. Walaupun satu berharga dimanapun kita berada. Semangat saudara, semangat kasih gerejamu. Karena gereja di sini sudah berkembang dan akan terus berkembang. Apapun yang ada dalam gereja ini, jadikan bagian dari hati. Amin. Karena yang mendirikan di sini Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan Pak Budi, bukan Pak Billy, bukan Pak Lukas. Tapi Kristus. Kasih Kristus, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, amat sangat baik. Jadikan gerejamu di tempat ini menjadi gereja yang punya kesepakatan, kesehatian. Gereja di mana setiap anggotanya adalah pasukan. Aku berdoa Tuhan, jemaatmu di sini bersemangat Tuhan. Melihat sungguh Tuhan punya rencana yang hebat atas gereja di Abba Love KTC ini Tuhan. Biar Tuhan setiap orang mau ambil bagian. Melihat peluang, melihat kesempatan. Dan mau mendukung pemimpin. Dan selalu Tuhan mendoakan pemimpin juga Tuhan. Dan mau melihat hal-hal yang terjadi di gereja ini menjadi satu hal yang menjadi milik bersama, menjadi kepunyaan bersama, menjadi kepentingan bersama, menjadi care bersama, menjadi pemikiran bersama, beban bersama. Sehingga Tuhan, tidak ada yang mustahil apapun yang kami butuhkan, Kau akan cukupkan melalui kebersamaan, kesehatian, kesepakatan. Karena di dalam kebersamaan, kesehatian, kesepakatan, kasih Kristus, kuasa Kristus dan kapasitas Kristus akan terjadi Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, tempat ini harus pindah beberapa tahun lagi. Tuhan akan siapkan tempatnya, Tuhan akan siapkan dananya, Tuhan akan siapkan hikmatnya, Tuhan akan menyiapkan segala dan mengirim orang-orang yang akan menolong membangun tempat yang baru Tuhan. Pasti Tuhan, ketika kami sehati, ketika kami menjadi bagian dan mengasihi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati dan mendoakan gereja di tempat ini, seluruh pemimpin dan jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.